as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Ya, halo semuanya, selamat sore dari Kota Prabu Muli. Balik lagi bersama saya tentunya. Dan tumben-tumben kita openingnya lagi di jalan guys. Jadi ini sore jam berapa ini? 16:01, jam 4:01. Dan tumben-tumben bikin video sore-sore. Biasanya kalau nggak pagi, ya kalau nggak malam biasanya. Nah kali ini mumpung lagi ada waktunya, saya mau jalan-jalan guys, jalan-jalan sore. Tapi jalan-jalan sorenya agak sedikit jauh karena kita bakal keluar kota guys. Seperti yang saya sering ngomongin sama teman-teman di video-video sebelumnya, kalau misalnya kita ngiter di Prabu Muli doang tuh bosen gitu. Saya pribadi aja yang tinggal di Prabu Muli kadang sering bosen, apalagi kalian yang mungkin nonton videonya gitu, viewnya gitu-gitu aja gitu kan. Nah kali ini saya mau ajak kalian jalan-jalan sore di Indralaya guys. Ya sebenarnya saya ke Indralaya tuh pengen makan batagor di depan kampus Universitas Sriwijaya. Karena konon katanya, kata mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana, karena kan kebanyakan teman saya kuliah di sana ya. Nah katanya sih batagor sana tuh enak katanya. Cuman nggak tahu ya, soalnya itu gerobaknya banyak guys. Jadi yang jualan tuh bukan cuma satu tapi banyak. Jadi kita nggak tahu nanti yang mana yang terenak gitu. Jadi yang nanti kita pilih yang random aja lah. Dan ini tanggal berapa nih ya? Tanggal 25 ya? Tanggal 25 guys, tanggal 25 Juli. Jadi mumpung lagi ada waktu kosong, kita jalan-jalan sore. Ini berapa kilo ya? Saya lupa deh ke Indralaya itu berapa kilo. Tapi kurang lebih perjalanan normal tuh 1 jam guys. Kurang lebih ya 1 jam dari Kota Prabu Muli. Jadi ini emang rute yang biasa dipakai sama mahasiswa-mahasiswi kalau mau kuliah ya. Mau mereka mau naik damri, mau mereka naik motor, mau naik mobil ya, PP gitu. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi ya, jalur sini tuh udah lumayan sepi guys. Ya nggak sepi-sepi amat juga sih sebenarnya. Cuman karena udah ada tol sekarang tuh, jadi tolnya itu arah Rambang Kapak Tengah. Jadi arah sebaliknya ke arah Muara Enim. Ke arah Batu Raja malah, bukan arah Muara Enim dong. Arah Batu Raja itu pintu tolnya di sana. Memang sih kalau misalkan memang orang yang tinggalnya ke arah sini, ke arah Palembang ya agak muter gitu kalau misalkan mau masuk tol. Maka kebanyakan kayak saya pribadi tuh ya lebih baik lewat jalur biasa gitu. Karena kalau misalkan kita mau lewat tol itu muternya jauh banget guys. Ya nggak jauh banget sih, lebay. Jauh. Jauh banget mah ya lebay. Jauh aja. Jadi ya lebih baik lewat jalan biasa, toh lebih hemat biaya juga, nggak ada biaya tol biasanya kalau mau jalan-jalan ke Palembang gitu kan. Nah ini sebenarnya saya tumburan sama orang-orang mau pulang kerja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena sesekali juga kita mau jalan-jalan sore. Karena kalau jalan-jalan sore di Prabu Muli ya gitu-gitu aja kan, mau kemana juga bingung gitu. Jadi saya putusin ya udah deh coba ke Indralaya gitu sekali-sekali ya kan, sambil mini touring ya kan. Mini touring, jalan-jalan sorenya mini touring. Jadi
mungkin estimasi nyampe di Indralayanya itu jam 5 sore guys. Cuman ya nggak tahu ya, tergantung keadaan juga. Saya nggak mau ngepus banget gitu guys. Yang penting santai tapi nyampe gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau bawa motor kayak gini ya nggak mungkin nyantai sih. Tapi ini panas banget loh. Tadi saya sempat lihat HP itu 33 derajat ininya, suhunya. Ya pasti panas banget. Semoga aja nih motor nggak overheat. Semoga aman-aman aja. Aduh, nanggung banget Ya beginilah jalan Sumatera ya guys. Bawaannya harus barbar, tapi jalannya juga ancur-ancuran. Ya Allah. Memang kalau misalkan diomongin ya, pas dulu saya masih di Jakarta itu ya cara bawa motor mobilnya emang lebih kalem orang Jakarta sih bisa dibilang. Cuman emang macetnya. Soalnya kalau orang sini tuh emang apa ya, bisa dibilang harus satset gitu. Apalagi kita ketemunya sama abang-abangan travel ya kan. Jadi kita harus cepatan guys. Wih, rame guys, tahu Sumedang. Ini adalah salah satu apa ya, bisa dibilang tempat jajan, asik tempat jajan. Amunisi untuk orang-orang yang mau berpergian. Sebelum pergi ya kan, biasanya kan harus ada jajanan tuh di kendaraan, di mobil biasanya sih. Di mobil, biar nggak ngantuk, biar nggak bosen ya kan, beli jajanan. Nah biasanya orang-orang tuh belinya di Tol Sumedang itu, makanya rame guys. Apalagi sore-sore begini, orang yang mungkin pulang kerja atau apa, udah beli jajanan gitu, sih di Tol Sumedang gitu. Ini dia ngasih hazard, tapi belok kanan, bingung itu maksudnya dia lagi bahaya apa gimana gitu. Kalau belok kanan mah ya sen kanan aja kan. Ya sebenarnya sih kalau misalnya ngomongin suhu ya, ngomongin cuaca gitu, kalau saya pribadi sih lebih baik panas ya daripada hujan. Kenapa nih? Cuaca ya lebih baik saya panas sih daripada hujan. Saya kalau hujan tuh walah udah sih apa ya, minus banget lah kalau bawa motor. Pandangan kita terbatas karena tetesan hujan kan. Terus juga grip ban itu jadi licin gara-gara hujan. Ya pokoknya banyak kurangnya sih. Ya walaupun sebenarnya kalau lagi cuaca panas gini ya rentan juga mesin jadi overheat gitu, mudah overheat gitu kan. Apalagi kalau motor digaspol terus nggak ada istirahat, nah itu indikasi bakal overheat ya, bisa aja gitu. Terus juga kalau hujan tuh ribet pakai jas hujan gitu loh. Walaupun saya sekarang nggak bawa jas hujan sih, soalnya mager juga bawanya. Tapi ya moga aja nggak hujan ya pas balik nanti. Oh, ini sih ngeliatnya sih cerah ya, dan sejauh ini juga cuacanya cerah-cerah aja, jadi ya harusnya sih aman-aman aja guys. Nggak ada indikasi bakal ada hujan gitu. Dilihat di cuaca juga di HP juga kayaknya sih cerah-cerah aja ya. Berarti ini bisa dibilang pertama kali motor si R25 ini atau Rubio baru pertama kali diajak jalan yang agak jauh guys. Ya nggak juga sih, kemarin sempat San Mori ke PT Tel, itu juga kisaran 30-an kilo. Ini kayaknya juga 30-an kilo deh, 30-an apa 40-an gitu. Ya bersama lah jaraknya. Jadi bisa dibilang nggak ya pertama kali banget sih. Tapi jarang banget guys emang si Rubio ini dibawa jalan jauh gitu. Kalaupun jalan jauh ya paling ke ngurus kerjaan ya kan, ngeliat pekerjaan. Itu paling ya 15 kilo, 10 kilo paling jauh. Jadi emang jarang banget dipakai jauh guys. Paling dalam kota aja ya kisaran jalan 5 kilo, 6 kilo. Itu pun jarang, nggak tiap hari banget gitu. Nggak terlalu daily lah bisa dibilang motornya. Walaupun ya sebenarnya daily juga dipakai.
Cuman saya lebih sering pakai Vario kalau misalnya ada ngeliat pekerjaan gitu ya, ngurus kerjaan lebih sering pakai Vario. Kalau Vario nggak dipakai, cuman kalau Vario lagi dipakai sama bapak saya guys, ya saya pakai motor ini baru. Jadi tergantung keadaan juga sih. Cuman ya itu ya, kalau bawa motor kayak gini nih repotnya kalau disuruh belanja guys. Wah itu mau nggak mau saya harus bawa tas backpack gitu kalau mau belanja. Cuman ya belanjanya juga nggak bisa terlalu banyak, terbatas lah bisa dibilang. Jadi ya plus minus lah. Emang menurut saya kalau saya pribadi ya, kalau misalkan emang kalian mau punya motor kayak gini nih, ya apa ya, bisa dibilang cuman untuk keperluan pribadi, nggak bisa untuk operasional gitu. Dalam arti nih, misalnya kalian anak kosan punya motor kayak gini, ya udah motor ini nggak bakal bisa bantu kalian misalnya mau beli galon, beli apa ya, pokoknya keperluan esensial, belanja gitu ya kalian bakal repot sendiri. Ya walaupun sekarang udah ada namanya ini ya, kayak gosen gitu-gitu bisa-bisa aja sih zaman sekarang. Cuman kan kadang kita pengen cepet ya, biasanya naik motor sendiri langsung pergi gitu. Nah ini ribetnya di situ aja sih. Nah ini tantangan jalan lintas guys. Gila. Tadi sempet error loh ini gigi nggak masuk. Aduh. Cuman ya saya pribadi belum berani loh bawa motor ini di atas 110 tuh, belum berani guys. Nggak tahu ya, kayak mental saya belum kuat gitu. Masih takut-takut lah. Jadi ya paling maksimal 110, 115 lah paling tinggi tuh. Soalnya kayak 115 tuh kayak udah kenceng banget gitu bawaannya motor ini. Dan mungkin juga ya karena bannya belum ganti guys, masih pakai ban sabun ini, jadi belum terlalu pede mau ngebut gitu. Ya gitulah ya, biasalah ya kalau di Sumatera. Motong-motong mobil-mobil gede begitu. Tapi jadinya ya ada efek positifnya juga gitu guys. Waktu saya touring ya dari bawa motor gitu dari Prabu Muli ke Jakarta waktu itu untuk keperluan kuliah, saya jadi lebih pede gitu mau motong-motong mobil gitu, lebih pede guys. Dan ada perhitungan sendiri gitu menurut saya. Kalau misalkan kita nggak biasa ya, itu tuh kayak nggak pede gitu memotong kendaraan gitu. Itu karena kita udah terbiasa di jalan-jalan begini, jadi pas udah ketemu jalan yang apa ya, ya perjalanan jauh tuh jadi kayak satset tuh ketemu aja selain. Wah, apalagi motor gini enak banget nyalipnya. Kalau bawa Vario kemarin ya agak ngeden dikit lah. Kalau naik motor ini enak banget, satset, nikung manuver, enak banget guys. Saya pribadi pun belum pernah pakai ini ya, belum pernah pakai CBR ataupun Ninja gitu. Jadi belum pernah tahu sih feelnya bawa motor 2 itu. Cuman so far ini karena memang motor R25 ini basicnya itu dia sport touring ya, jadi posisi riding pun ya walaupun sebenarnya pegel ya tapi masih bisa ditoleransi sih menurut saya, karena dia nggak terlalu nunduk underyoke yang kayak CBR gitu kalau kata orang-orang ya. Saya juga belum pernah sih pakai CBR, belum pernah nyobain, jadi ya nggak bisa menilai juga gitu, nggak bisa mengkomparasi nundukan ini nundukan itu gitu. Cuman ya so far so good sih, enak pakai motor ini. Nah, karena banyak anak sekolah pulang, orang-orang kerja pulang, pastinya rame.
parkir bang kalau udah motong tuh. Nah ini bentar lagi kita mau masuk Gelombang guys. Bentar lagi ya, berarti perjalanan ke Gelombang tuh setengah jam lah ya. Ini udah 4.24. Tadi kita berangkat 4 kurang sih dari rumah ya. Dia kurang lebih setengah jam lah. Normal sih. nggak ngebut banget. Normal sih hitungannya guys. Kalau sampai Gelombang 15 menit, nah itu baru ngebut. Ini mah normal sih menurut saya pribadi. Nah, kecepatan saya juga nggak terlalu yang nge-push banget gitu. Dan yang selalu saya notice itu kalau misalkan di motor dipakai agak jauh ya, pasti bensinnya juga per liter itu lebih irit guys. Kemarin saya pas ketel tuh bisa 25 km per liter. Ini 24,9. Biasanya kalau daily itu saya dapat 23, 24. Itu udah 24 udah paling irit istilahnya. Ini dapat 25, 24,9 ini. Kemarin sempat 25,3. Jadi emang apa kuncinya ya, karena kalau misalkan touring itu gas kita ini stabil kan di kecepatan yang sama. Sedangkan kalau misalkan kita di dalam kota kadang berhenti, kadang ya gasnya itu sering naik turun lah bisa dibilang. Makanya sering lebih boros kalau di dalam kota, terutama bagi orang-orang yang tinggal di kota besar ya, yang macet-macetan. Nah itu bisa lebih boros karena gas rem udah lebih boros, sering overheat pula kalau kita di jalanan kota yang macet begitu. Kota-kota besar ya maksudnya. Kalau kota-kota kecil gitu ya nggak terlalu lah. Walaupun macet paling kadang-kadang kadang-kadang aja gitu. Dan paling beberapa kilo lagi kita udah nyampe Indralaya guys. Tapi ya mungkin ada berapa kilo lagi kali ya, 15 kiloan lagi kayaknya sih. Jadi ini baru setengah perjalanan bisa dibilang. Dan masih harus berjuang motong-motong mobil-mobil ini guys. Jadi kalau misalkan pas lagi motong saya tiba-tiba diem, mohon maaf ya, karena harus konsentrasi. Lagi di sini barbar semua ininya, drivernya. Kalau kita nggak maksa nggak dikasih jalan guys. Ada motong, nice. Let's go. Nah ini enaknya kalau ada mobil kecah bening ini kelihatan gitu kalau kosong atau enggak. Kalau yang ribennya gelap banget tuh ya udah pasrah udah di belakangnya. Emang kalau yang agak bening-bening kayak gitu ada untungnya lah untuk kita. Jadi kelihatan. Bahaya. Masnya hampir loh. Nah ini bentar lagi udah mau flyover apa ya namanya, flyover apa jembatan gitu. Nah bentar lagi nanti kita sampai di Indralaya, tepatnya di kampus Universitas Sriwijaya.
BTW ini udah sampai Indralaya guys, udah sampai. Oh rame ya. Oh ternyata begini. Seporsi berapa? Yang 5, 7 dengan 10. 10 lah. Cabai. Ya? Cabai enggak usah? Ya Pak. Ya, kasih. Es tebunya berapa dek? Siko. Ini ya. Kasih. Nggak dapat es tebu sama batagor. Habis 15.000. Aduh. Ya, beginilah adanya guys. Nanti jalan kan kayak mahasiswa di sini. Orang-orang nongkrong di sini. Ini 10.000. Ini ke kasih tebu. Es tebunya 5.000. Cuman ini overall enak. Oke lah. Ya apa jauhnya ke sini enak juga kayaknya kataku. Oke, halo semuanya. Lanjut lagi tadi setelah udah jajan ya, jajan batagor sama beli es tebu. Tadi habis berapa ya? 15.000, 10.000 untuk batagor, 5.000 nya es tebu. Dan sekarang udah 17.24. Dia adalah kali mungkin tag video, makan di sini. Ya setengah jam lebih lah ada kali. Terus kita mau lanjut pulang dan kayaknya sebelum pulang mau isi bensin dulu. Ini sampahnya saya ambil guys, saya bawa maksudnya. Saya bawa dulu sambil cari kotak sampah. Oke, mari kita pulang, isi bensin dulu. Harusnya sih ada ya di SPBU itu. Waduh, nikmat ya. Ternyata enak juga nongkrong di sini. Tapi ya itu karena rumah kita jauh ya kan. Harus perjalanan kurang lebih setengah jam lebih. Jadi ya nggak bisa terlalu lama. Takut nanti udah terlalu malam gelap ya kan. Bahaya guys. Soalnya Sumatera ini. Pertamax mana Pertamax so ini? Mbak, 100. Kasih Mbak. Aduh, pas 100.000. Buang sampah ya kan. Jangan nyampah sembarangan guys. Ini bukan pencitraan ya. Sebisa mungkin sih saya selalu ngelakuin ini. Semoga aja nggak pencitraan. Mana kok seret ya? Kok seret banget ya? Udah di rumah dicek agak seret gitu loh guys. Aduh, bismillah. Ini udah jam 5.28, setengah 6 lah. Maghrib lah, ya pas nyampe maghrib kurang lebih. Oh, mataharinya pas lagi nyorot lagi. Untung ada double visor. Oke, seperti itulah guys untuk perjalanan kita. Jalan-jalan sore yang cukup panjang bisa dibilang. Kurang lebih memakan waktu 1 jam untuk perjalanan ke sini. Jadi ya anggap aja pulang pergi itu 2 jam lah. Nongkrongnya mah paling 15 menitan tadi. Bikin videonya ya juga 15 menitan. Ngetek video, bikin b-roll ya kan. Jadi ya begitulah ya cerita pendek dari orang-orang yang tinggal di kota kecil. Oke, begitu saja teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian dulu, terima kasih yang sudah menonton. Dan saya tunggu mungkin kritikan dari teman-teman, konsep videonya atau apa gitu. Kalau misalnya ada yang kurang bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye bye.